Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Conterms Assurance atau MIT, Sekaligus keamanan sistem operasi dan jaringan. Sebelumnya, kenalkan nama saya Leon Firmansyah dari Teknik Informatika dengan NIM 20222 41073 dari Universitas Hemat Tamrin. Patching dan update. Patching dan update adalah proses memperbarui sistem operasi perangkat lunak, aplikasi, driver, firmware, serta komponen pendukung lainnya dengan menggunakan paket pembaruan. Ini biasanya mencakup perbaikan, lalu celah keamanan, security vulnerable, perbaikan salah bug fix, peningkatan performa, perbaikan kompatibilitas serta peningkatan fitur. Biasanya dilakukan oleh vendor resmi. Kayak misalkan di laptop itu dari Lenovo-nya. Kalau misalkan dia pakai HP dia pakai HP juga atau Acer sama dari vendor resminya. Jadi di sistemnya bakal ada update tersendiri. Nah, patching ini sangat penting karena sebagian besar serangan siber berhasil memanfaatkan celah keamanan yang sebenarnya sudah diketahui dan disediakan oleh patch-nya, tapi belum diterakam oleh pengguna. Dengan melakukan patching secara konsisten, sistem akan dilindungi dari exploit yang memanfaatkan kelemahan seperti buffer overflow, privilege escalation, remote code execute, RSC, atau command injection, dan lain-lainnya. Patching dan update. Tujuan patching. Tujuan patching ini pertama adalah menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang, ya kan? Jadi kalau misalkan server Windows-nya itu lama dan tidak diupdate, itu gampang diserang. Mengurangi resiko malware yang menyerang sistem yang tidak diperbarui. Jadi resiko untuk tinggi jika iOS atau update tidak diperbaiki, maka serangan akan diserang. Ketiga adalah menghindari kompatibilitas buruk antara software, ya kan? Jadi software diperbaiki lagi, terus memperbaiki stabilitas performa sistem. Yang kelima, mengurangi resiko serangan zero day ketika vendor sudah memberikan perbaikan. Jenis patching biasanya ada di security patch, menutup kerentanan, ya, kerentanan krisis. Ya, terus ada half fix, perbaikan cepat tanpa memerlukan reboot. Jadi nggak perlu reboot, nggak perlu di start atau di itu lagi. Terus bug fix update, perbaikan error non keamanan, fitur update menambah fitur baru. Bisa ada fitur, misalkan tadinya ada fitur undo atau fitur yang bagus, lebih bagus lagi jadi fiturnya. Lalu ada firmware update untuk router, perangkat keras, BIOS. Jadi BIOS update itu melindungi semua isi. Terus ada servak, kumpulan paket besar dalam satu paket. Nah, contoh kasus nyata adalah melalui patching kerentanan internal blue yang menyebabkan penyebaran ransom WannaCry. Nah, celah Log4Shell yang memungkinkan serangan remote code execution pada server, celah print nightmare pada Windows Server. Nah, ini adalah contoh dimana WannaCry bergerak, dia akan menyerang, ya. Terus itu WannaCry nih, dia akan menyerang, dimana anggaplah email ini masuk ke komputer kita, lalu data-data akan tersaring. Data-data ini akan error dan terserang hingga masuk ke private, di mana data ini terserang. Jadi ransomnya menyebar langsung cepat dan laptop kalian akan rusak. Nah, di sini ada Logshell. Logshell itu penyerangnya akan mengakses database kita, lalu pindah lagi ke server. Lama-lama dia akan berulah dan kerusakan penyebab yang sangat parah. Nah, selanjutnya adalah firewall. Firewall adalah mekanis keamanan yang bertugas mengontrol menyaring
lalu lintas, traffic, jaringan berdasarkan aturan yang telah ditemukan rule-based filtering. Jadi di filter antara pengguna dengan dia itu memakai host 80 dan 440. Firewall dapat berupa perangkat keras seperti hardware firewall atau perangkat lunak seperti software firewall, dan berfungsi sebagai penghalang utama antara jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal yang tidak dipercayai seperti internet. Contohnya gini, misalkan kita pakai wifi dan di sistem kita itu ada namanya peringatan apakah wifi ini aman atau tidak. Kalau misalkan tidak, jadi di komputer itu bakal ada namanya apakah Anda ingin menggunakan. Nah, itu tandanya tidak bisa dipercaya. Nah, firewall ini bekerja cara memeriksa setiap paket data yang masuk atau keluar berdasarkan alamat IP, sumber dan tujuan, nomor port, protokol yang digunakan, TCP, UDP, ICMP, serta aturan filtering yang telah dibuat. Firewall juga dapat menggunakan teknik inspeksi tingkat lanjut untuk memahami isi paket dan mendeteksi pola berbahaya. Jadi dia firewall itu bakal mengidentifikasi paketnya dulu, dicek apakah ini aman untuk si user. Kalau misalkan aman, dia akan tetap memasukkannya. Nah, tujuan firewall menghalangi akses tidak sah ke jaringan, mencegah penggunaan internal mengakses situs atau layanan yang berbahaya, mengontrol port yang terbuka sehingga hanya layanan yang perlu yang dapat diakses, mencegah serangan berbasis jaringan seperti port scanning, warm button, dan browser force. Nah, contohnya begini. Misalkan ada user nih, anggapan dia ini ilegal. Dia mau coba masuk web server, ya kan? Nah, firewall ini ya menganggap user ini tidak sah. Kenapa? Karena jelas dia menggunakan port yang berbeda. Misalkan dia menggunakan port 80, yang di sini adalah port 440. Dan 80 itu bukan dari negara, itu termasuk firewall. Jadi nggak bisa diakses. Nah, kalau misalkan user yang lain bisa diakses, mereka akan masuk, mengirim, firewall ini akan mengakses, misalkan dia port 440 sama kayak dia, maka dia akan kesampai, misalkan nonton YouTube, atau video dan lain-lainnya main game ini. Dan ini juga sangat penting untuk mencegah serangan seperti jaringan ini, port scanning, worm, botnet, dan brute force gitu. Nah, firewall, jenis firewall. Packet filtering firewall memeriksa header paket IP port. Nah, ini nih yang paket firewall file. Jadi ini local network, ya kan? Dia memeriksa IP, tagging VW-nya di sini atau port, lalu baru bisa masuk ke internet. Nah, ya kan? Stateful infection firewall melacak koneksi aktif. Misalkan nih, ini adalah user, ini internet. Nah, state table, state infection in gini, dia di dalam stateful infection firewall dan server. Jadi dia ini bisa melacak user. Misalkan dia dipakai di Jakarta, nah di server ya ketahuan datanya, misalkan dipakai usernya HP apa atau laptop Lenovo Log, nah daerah Jakarta Pusat atau alamat. Nah, next generation firewall and giveaway atau infex dalam SSL, terus juga infection IPS. Nah, ini ada host based firewall yang berjalan di tiap komputer, contohnya Windows firewall ada nih. Kalian bisa cari sendiri di browser Windows firewalls. Network firewalls dipasang pada gateway atau perimeter jaringan, contohnya CISO, ASA, ForGate. Nah, ini contoh dimana firewall ini seperti ini. Dia tuh host based ya, dimana attacker ini berupaya menghancurkan firewall. Nah, dan ini adalah private network. Jadi networknya ini yang dipasang CISO atau ASA melindungi dari penyerang-penyerang ini.
Jadi user yang asli bakal bisa masuk ke private network ini yang dilindungi oleh CISO dan ASA. Nah, sebagai contoh ini, mengizinkan hanya port 80 dan 443 untuk server web. Nah, contoh firewall ya. Memblokir seluruh port kecuali yang dibutuhkan, mencegah koneksi dari negara tertentu, memblokir paket dan mencurigakan. Firewall adalah salah satu alat mitigasi paling mendasar dalam keamanan jaringan. Contohnya gini. User 80 dan 443. Nah, ini kan jaringan publik kan. User 80 ini mencoba masuk ke firewall yang dimiliki 443. Nah, ternyata ditolak, nggak bisa untuk masuk ke jaringan privat karena nggak diizinin sama firewall lindungi. Sedangkan yang 443 karena portnya sama, maka diizinkan untuk masuk ke jaringan privat. Jadi semacam pemblokiran yang dijelaskan seperti itu. Lalu adalah interaction dedication atau sistem IDS. Nah, Interaction Decision System (IDS) adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, malicious atau anomali dalam jaringan atau sistem komputer. IDS ini tidak langsung memblokir serangan, tetapi memberikan peringatan alert kepada administrator untuk melakukan tindakan. Jadi, misalkan laptop kita diserang, IDS ini mencoba memperingati kita, seperti peringatan apakah Anda akan menjalankan ini atau tidak. Kalau misalkan menjalankan berarti kita human error. Tapi kalau misalkan IDS ini bilang ini ada virusnya, itu harus dihentikan. Jadi IDS itu menggunakan berbagai metode deteksi seperti signature based detection, berdasarkan pola serangan yang diketahui, anomaly based prediction, mendeteksi perilaku yang tidak normal, heuristic detection, dan machine learning. Nah, jenis IDS. Nah, network based ini sebagai ada contohnya di mana sensor, ya kan? Ini sensor, ya. Unstructured network. Nah, dia ini anggaplah anomali. Mencoba menyerang, dia melewati firewall. Di sini dilindungi WWS, server, dan DNS. Nah, kalau misalkan dia berhasil jebol, maka sensor ini akan memperingati IDS kita, di mana ada bahaya yang mengintai user atau kita. Kedua adalah memantau lalu lintas jaringan melalui tab atau monitor port dan mendeteksi serangan yang lewat pada jalur serangan. Nah, ini sebagai contoh juga saya ngambil referensi di mana kita pakai snort, ya. Kita bisa tahu kalau misalkan kita diserang lewat jalur snort, misalkan nih kita diserang dari dia nih, dari negara Rusia misalkan. Server kita diserang, maka dia akan ketahuan di snort ini. Nah, yang ketiga adalah host based IDS atau HDS, Host Intrusion Detection System (HIDS). Nah, serangan nih, anggaplah dia serangan mencoba masuk ke router. Router ini WiFi lah ya, dilindungi oleh firewall. Nah, firewall ini dilindungi. Ketika firewall ini dijebol, dia masuk ke IDS, diperingatkan, check the incoming and the packets and the system file. Nah, jadi dia udah masuk ke laptop, terus kita sebagai manusia atau sebagai administrator tahu bahwa ini serangan. Kalau misalkan kita tidak was-was, maka dia akan jebol. Sedangkan kalau tidak, dia nggak akan jebol. Nah, yang ketiga adalah 4 dipasang pada komputer atau server tertentu untuk memantau perubahan file, registry, log sistem, dan proses internal. Contohnya OSS dan Wazoo. Nah, ini adalah penggunaan Wazoo. Jadi ketahuan jika ada yang file berubah sendiri, registrasi dan log sistem dan proses internal aneh, itu bakal ketahuan di sini. Nah, aktivitas yang dapat dideteksi IDS itu pertama adalah upaya scanning port atau SAN scan, UDP scan. Yang kedua adalah usaha SQL injection, jadi data kita di database
diacak-acak, atau misalkan deteksi juga kalau misalkan diserang. Yang ketiga adalah pola brute force terhadap login SSH. Keempat adalah serangan DDoS. Yang kelima adalah upaya eksploitasi kerentanan akses file atau direktori yang tidak lazim. Nah, untuk manfaat IDS adalah pertama adalah mengetahui serangan yang terjadi. Jadi sebelum ada serangan di laptop kita akan diberitahu oleh IDS ini. Kedua adalah memberikan bukti digital forensik. Nah, jadi kita juga diberikan bukti di mana saja yang diserang, mempercepat respon insiden. Nah, kelima adalah meminimalisir kerusakan sebelum serangan menyebar. IDS sangat penting dalam jaringan besar untuk memantau pola serangan secara real time. Jadi benar-benar real time. Misalkan misalkan nih kita diserang dari jam 1 malam. Misalkan dia itu di wilayah WITA Indonesia bagian timur. Nah, di WITA jam 1, di kita jam 11. Ini dia akan trigger atau terkejut bahwa ada serangan yang nyacong sistem IDS kita. Selanjutnya adalah antivirus dan anti malware atau anti malware ya. Antivirus adalah perangkat lunak atau keamanan yang bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware seperti virus, worm, trojan, dan ransom. Nah, spare, adware, rocket, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Apalagi sekarang itu kalau nggak salah ada isu-isu bahwa ada malware yang berbentuk AI, dia bisa menyerang dengan secara pasif dan masif, itu sangat berbahaya. Nah, antivirus modern ini tidak hanya digunakan untuk signature based detection lagi, tetapi juga mengoperasikan sebagai teknik seperti behavior analysis, heritage detection, sandbox internal, dan machine learning. Jadi antivirus ini ya sangat-sangat berguna untuk kita sebagai user. Nah, fungsi utama antivirus adalah satu, melakukan pemindahan file untuk mendeteksi malware. Jadi file kita dideteksi apakah ada malware berbahaya, ataukah ada ransom, ataukah ada DDoS yang berbahaya. Kalau misalkan nggak ada, dia akan mencegah, atau misalkan dia akan mencegah malware berjalan di real time protection di saat itu juga. Lalu dia akan mengisolasi file, mencerdaskan dalam quarantine. Jadi filenya itu yang berbahaya di quarantine. Kalau enggak, itu dia akan menghapus file itu tersendiri. Yang kelima adalah mencegah aktivitas mencurigakan seperti keylogging atau penyebaran worm. Ini yang paling bahaya. Nah, antivirus malware, teknologi deteksi, signature based detection, mencocokkan dengan database virus. Anggaplah ini cache file. Nah, ini anggaplah file yang berbahaya. Ini antivirus ya kan. Nah, dia akan mengecek di signature based kan. Nah, dicek dulu di sini. Kalau misalkan dia juga antivirus ini akan berjalan ke signature matching, di mana ada analisis dan report. Dia akan mengecek apakah berbahaya atau tidak. Kalau misalkan dia berbahaya, dia akan bawah name signature yes, ini antivirus ya, ini file ini akan dikarantin atau di isolasi. Terus ada heritage analysis, mendeteksi pola bahaya. Nah, dia akan mendeteksi pola bahaya, yaitu seperti dia analysis and report. Behavior monitoring, memantau aktivitas abnormal seperti enkripsi massal yang dilakukan ransom. Jadi enkripsi, misalkan laptop kita tiba-tiba error sendiri atau gimana. Nah, cloud basic scanning, signature baru yang tersedia. Jadi cloud basic ini scanning dimana dari business card, terus dokumen, resep, foto, dia akan diolah di dia, lalu kita
dia akan dianalisis dan di-report juga sama seperti ini. Tapi dia lebih berbeda dari signature based decision karena dia hanya akan membuat name signature tidak mengisolasi atau mengkarantain si file berbahaya ini. Berbeda ya. Memory scanning mendeteksi malware yang hanya berjalan di RAM. Nah, ini dia ada di hardware di mana dia akan selalu mendeteksi misalkan ada anomali yang tidak jelas yang berjalan di laptop kita. Nah, secure conversion atau konversi aman. Secure conversion adalah proses mengamankan konversi sistem operasi aplikasi, perangkat jaringan, server, dan komputer yang dengan menghilangkan peraturan default yang tidak aman. Jadi, misalkan ada aplikasi yang ada virusnya, terus perangkat jaringan yang aneh, anomali lah, server yang banyak inskripsinya, itu dia akan menghilangkan atau mendefaultkan yang tidak aman. Terus kedua, layanan yang berjalan serta menerapkan aturan keamanan yang ketat. Nah, layanan yang berjalan ini akan selalu menerapkan aturan yang sangat ketat hingga hanya bisa digunakan oleh user jika user itu menginginkan aplikasi itu tersebut. Jadi secure conversion ini adalah di mana dia akan tetap menempatkan keamanan yang sangat ketat. Jika user ingin menggunakan aplikasi berbahaya ini, maka dia harus konfirmasi ke user. Nah, konfirmasi biasanya tidak aman karena dibuat untuk kemudahan pengguna, bukan keamanan. Nah, jadi emang benar-benar buat pengguna. Kalau misalkan pengguna ingin menggunakan, ya dia akan menggunakan aplikasi yang berbahaya tersebut. Nah, langkah-langkah secure conversion. Satu adalah menoptimalkan layanan yang tidak digunakan. Contohnya adalah Telnet, FTP, SMBV, Remote Registration. Ini ada di Windows Manager bagi kita user Windows 11. Menghapus atau mengganti password default. Nah, kalau router WiFi yang biasanya memiliki admin atau user. Nah, router ini biasanya ada di, misalkan kita pakai IndiHome. Di IndiHome ini kan ada namanya ID atau masuk ke password WiFi kita, di mana kita bisa masuk ke router tersebut dengan password yaitu admin atau user untuk mengubah password WiFi dan lain-lainnya. Mengatur izin file dan folder. Nah, contoh hanya root yang boleh mengakses file sensitif. Nah, ini benar. Contoh hanya root yang bisa mengakses file sensitif. Mengkonfirmasi firewall host based per komputer. Menghapus aplikasi yang tidak diperlukan atau yang diganti digunakan. Mengaktifkan proteksi password policy. Ini sangat penting dan sangat berguna. Mengaktifkan encryption data breach collector atau LUKS, mengaktifkan server CIS, Center of Internet Security benchmark. Nah, itu udah. Selanjutnya adalah sandboxing. Sandboxing adalah teknik yang digunakan untuk menjalankan aplikasi atau proses dalam lingkungan terisolasi sandbox, sehingga mereka tidak memiliki akses penuh terhadap sistem utama. Tujuannya adalah agar jika aplikasinya berbahaya atau terinfeksi malware, kerusakannya hanya terjadi dalam sandbox dan tidak menyeluruh atau tidak menyebar ke seluruh sistem. Nah, jadi sandbox ini tuh kayak aplikasi kedua di laptop kita. Contohnya adalah kayak virtual atau VM Oracle Box, itu sangat contohnya, sebagai contoh ya. Sangat-sangat berbeda jika kita ingin membuat aplikasi, situ juga bisa. Tapi kalau misalkan download itu atau bermain juga bisa. Nah, cara kerja sandboxing, aplikasi dijalankan dalam ruang memori yang terisolasi. Jadi terisolasi nih aplikasinya nih. Aplikasinya terisolasi kan. Reduction, fake protective, and minimizing manual review. Dia terisolasi dari sistem kita atau sistem asli. Aplikasi tidak bisa mengakses sistem file di luar sandbox. Nah, di eksekusi itu aplikasi dia atau sandbox tidak bisa mengakses file-file yang kita punya atau sistem default punya.
aplikasi tidak bisa mengakses hardware tanpa izin. Nah, jadi yang ketiga ini kenapa tidak bisa, karena ini harus ada campur tangan pengguna atau user. Kalau misalkan kita izinkan, ya udah berarti itu salah sendiri atau pilihan sendiri. Nah, jika aplikasi crash atau terinfeksi, kerusakan hanya terjadi di sandbox. Nah, kalau kita misalkan download malware atau ke-download malware yang berbahaya di sandbox itu, maka yang rusak hanya di sandbox dan tidak akan menyebar ke sistem default kita atau sistem kita yang asli. Nah, sandbox bisa digunakan di platform seperti Google Chrome atau Firefox. Nah, sebagai contoh ya, ini di Firefox juga ada, di Chrome juga ada. Terus sistem operasi mobile, Windows Sandbox nih sebagai contoh. Terus server container Docker ini sangat dipakai untuk sandboxing. Nah, manfaat sandbox ya. Satu adalah dia akan menguji file berbahaya dengan aman. Jadi kita bolehlah coba-coba file yang sangat berbahaya. Ketika sandbox-nya itu error, maka sistem kita tidak akan terkena. Yang kedua adalah membatasi aplikasi agar tidak mencuri data aplikasi lain. Jadi sandbox itu tidak akan membatasi atau membatasi bahwa aplikasi kita tidak akan mencuri data lain. Yang ketiga adalah melindungi sistem dari exploit browser. Nah, exploit browser itu sangat berbahaya jika dilihat dari orang. Yang keempat adalah mengisolasikan proses agar tidak menyebabkan kerusakan besar. Nah, contoh implementasi sandbox adalah Chrome memisahkan setiap tab memproses proses berbeda. Jadi Chrome itu ada tab-tabnya yang berbeda. Lalu ada Android memberikan ID unik kepada setiap aplikasi. Tiga ada Windows Sandbox, bukan menjalankan aplikasi yang tidak terpercaya. Nah, ini misalkan tidak ada aplikasi yang tidak percaya, maka Sandbox akan menjalankannya. Nah, selanjutnya adalah virtualisasi untuk isolasi. Virtualisasi adalah teknik yang memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi GUI/OS di atas atau satu perangkat keras fisik melalui hypervisor. Dengan virtualisasi, sistem menjalankan lingkungan secara terpisah, memiliki sumber daya sendiri sehingga tidak dapat mempengaruhi sistem lain. Jadi dia ini nggak bakal mempengaruhi sistem lain. Mau kita download apa nggak bakal terpengaruh sama sekali. Ya. Virtualisasi untuk isolasi. Jenis hypervisor. Satu adalah type environmental, langsung berjalan di atas perangkat keras. Contohnya VMware XC atau Microsoft HyperX. Contoh gini ya. Ini bare metal. Ini server, ya kan? Ini server kita itu masuk ke operasi sistem. Nah, di operasi sistem ini di bawahnya ada Windows atau Linux. Jadi kita tuh benar-benar bisa dari sistem kita atau server kita. Lalu sini ada aplikasi di mana pengguna itu harus menunjukkan kalau kita mau menggunakan, dia harus menyetujui penggunaan tersebut. Nah, kedua adalah type hosted yang berjalan di atas sistem operasi host. Contohnya adalah VirtualBox, VMware Workstation. Sebagai contoh, nah ini sebagai contoh VirtualBox di mana ini cloud, ini file-file kita, nih user kita, dia akan menjalankan di one virtualnya, lalu file-file kita dia kayak cloning gitulah istilahnya lah, lalu dia akan jalan di virtual machine atau VirtualBox ini. Nah, untuk fungsi virtualisasi dalam keamanan adalah menjalankan malware dalam VM untuk mengalami sampai merusak host. Jadi dia itu menjalankan menjalankan VM di sini nih, VM nih tanpa merusak host. Jadi host itu tidak bakal terpengaruhi. Dia kan dia rusak satu, dia nggak bakal mempengaruhi dia. Misalkan server, sehingga jika server terinfeksi, server lain tidak bakal. Misalkan server ini nih tolong seksi nih, dia terinfeksi ransomware yang parah dah. Nah, dia akan memutus database ini, dan ini dia masih bisa jalan. Menguji patch sebelum diterapkan ke produksi. Jadi di VM juga bisa menguji coba sebuah file atau update
sebelum publikasi ke publik. Contohnya tuh kayak Lenovo di update terus. Membangun honeypot untuk mempelajari perilaku penyerang. Nah, dia bisa mempelajari honeypot nih, menjalankan aplikasi laman dan rentan dalam lingkungan terrealisasi. Benar. Nah, untuk keuntungannya, isolasi yang kuat antara US dan host. Jadi sangat-sangat kuat dan sangat direkomendasi untuk mencoba-coba jika ingin bermain dengan Linux atau apa. Bisa melakukan snapshot untuk kembali ke kondisi yang aman. Benar. Lebih mudah dikelola dan dipulihkan. Nah, resikonya adalah VM speed jarang tetapi mungkin. Jika host diserang, semua VM berpotensi terkena dampak. Jadi kalau kita diserang, semuanya akan terkena dampak dan error satu VM. Namun sejak usulan isolasi ada salah satu yang terbaik untuk mengintimasi resiko. Nah, kesimpulan. Nah, keamanan sistem operasi tidak dapat dicapai dengan satu lapisan proteksi dan diperlukan kombinasi berbagai teknik integrasi untuk memastikan sistem tetap aman dari ancaman seperti malware, eksploitasi kerentanan, pencurian data, hingga serangan berbasis jaringan. Setiap countermeasure memiliki peran penting dan saling menghadapi atau saling melengkapi. Selanjutnya adalah patching dan update. Adalah garis pertama untuk menutup celah keamanan yang diketahui dan mencegah eksploitasi. Tanpa patching, semua mekanisme keamanan lain dapat menjadi tidak efektif karena penyerang dapat memanfaatkan kelemahan yang belum diperbaiki. Lalu ada firewall. Yang tadi kita sebut adalah firewall sebagai gerbang pengontrol lalu lintas jaringan, memastikan hanya transaksi yang sisi-sisinya saja yang dapat keluar masuk. Contohnya kayak port 80, port 80 dan port 430 tidak bisa masuk sebagai contoh ya. Firewall sangat penting untuk menjaga akses tidak sah dan membatasi port yang terbuka. Intrusion Detection Sistem IDS memberikan kemampuan deteksi dini terhadap aktivitas berbahaya. IDS membantu administrator mengetahui ketika terjadi percobaan serang sehingga dapat merespon lebih cepat, mencegah kerusakan lebih besar. Lalu ada antivirus dan malware, berperan penting dalam mendeteksi, mengisolasi, dan menghapus malware yang berusaha menginfeksi sistem dengan memanfaatkan metode deteksi modern seperti heuristik dan analisis perilaku. Antivirus dapat menghadapi ancaman baru yang belum memiliki signature atau sistem baru. Secure configuration, konfigurasi aman, memastikan sistem tidak memiliki pembuatan default yang lemah, handling sistem mengenai layanan yang tidak berlalu, dan mengatur izin yang dapat sangat mengurangi permukaan serangan. Lalu ada sandboxing, memberikan isolasi pada aplikasi atau proses agar tidak dapat merusak sistem utama jika terjadi eksploitasi atau jika proses berbahaya. Ini adalah mekanisme penting pada proses mobile OS dan lingkungan pengujian malware. Lalu ada virtual, memberikan tingkat isolasi yang lebih besar dengan menjalankan sistem operasi terpisah dalam satu perangkat fisik. Ini digunakan untuk menganalisis malware, server pengujian, sehingga membangun honeypot. Secara keseluruhan, semua teknik aplikasi ini bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang aman. Tanpa salah satunya komponen tersebut, celah keamanan akan mudah dimanfaatkan oleh penyerang. Kombinasi patchy routing, firewall kuat, IDS cerdas, antivirus modern, konfigurasi aman, sandboxing, dan virtualisasi memberikan perlindungan berlapis yang efektif menghadapi ancaman dunia cyber yang terus berkembang. Apalagi sekarang itu era AI, di mana AI serangan atau AI itu udah mulai kembangin juga untuk menyerang server-server. Mungkin dalam waktu 6 bulan ke depan mungkin akan sangat merepotkan ya. Makanya kita sebagai mahasiswa IT harus belajar lebih giat, belajar memahami pelindungan terhadap penggunaan laptop. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan kata yang kurang mengenakan atau
ucapan kata saya salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.